yang tuntun Tuhan, sehingga hamba hanya menyampaikan pesan-Mu saja, tidak di luar itu. Kuasai lidah bibir hamba-Mu sehingga hamba tidak keluar dari instruksi. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ibu saudara, satu sukacita saya bisa ada di sini karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat Pastor Dedi, terima kasih untuk Pastor Jaya, ya, semua tim di sini. Terima kasih. Hari-hari ini saya seperti terus mendengar suara untuk Roh Kudus. Tadinya saya nggak ngeh, saudara. Saya nggak ngerti kenapa kayak gini, karena tidak seperti biasanya. Dan tadi pagi ketika saya bangun tidur, ternyata Roh Kudus itu sangat baik. Saya diingatkan pesan Pak Niko bahwa ada Pentakosta ketiga. Itu berapa tahun yang lalu. Dan saya tadi pagi diberi pencerahan pasti oleh Roh Kudus bahwa Pentakosta ketiga artinya kita gereja-gereja mengaktifkan Roh Kudus yang itu sudah tercurah. Ketika Roh Kudus itu kita aktifkan, itu akan mengguncang dunia. Saya diingatkan satu tokoh Benihil. Orang ini selalu Roh Kudus. Dan tiba-tiba ketika dia bergerak, maka jutaan jiwa dimenangkan buat Tuhan. Ini waktu-waktu itu. Dan saya kayak didorong, seperti didorong, hanya Roh Kudus. Sekarang Bapa di surga, Tuhan Yesus kita sudah ada di sebelah kanan Bapa, dan yang diutus ke bumi adalah Roh Kudus. Ketika murid-murid mau bergerak, Tuhan Yesus sudah pesan, jangan, tunggu dulu. Dan 120 orang menunggu-nunggu. Ketika lidah api turun, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, baru mereka bergerak. Dan Roh Kudus itulah roh pertama dicurahkan dan memberikan bahasa baru. Roh Kudus Tenolaria yang bisa ditafsirkan, sehingga banyak bangsa yang berkumpul saat itu di Yerusalem, mereka terheran-heran, kok bisa bahasa kita. Dan akhirnya itulah bahasa untuk penginjilan, sehingga banyak orang menjadi ikut Tuhan Yesus. Nah, hari-hari ini bahasa roh ini sepertinya Tuhan kepengen itu diaktifkan, yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Ketika kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu sudah ada di dalam batin kita. Sejak kita dibaptis, dia sudah ada, saudara. Tetapi kurang diaktifkan. Hanya gereja-gereja karismatik yang cenderung mengaktifkan Roh Kudus ini. Banyak gereja Protestan dan lain sebagainya itu, mereka bahkan ada yang anti dengan Roh Kudus. Sekarang kalau gitu berarti percuma kisah rasul. Percuma murid-murid suruh nunggu 10 hari di loteng. Menanti-nantikan roh itu buat apa? Kalau mereka bilang itu nggak penting, itu sesat, itu ditolak, sobek Alkitabnya, nggak usah pakai. Tapi mau disobek yang mana? Karena ketika Paulus diambil Tuhan untuk mengajarkan tentang Roh Kudus, itu semua surat Paulus selalu tersangkut dengan roh. Karena Petrus nggak bisa ngajar dan teman-temannya nggak bisa ngajar, tapi Tuhan ambil Paulus, satu orang cendekiawan, ahli agama di bawah bimbingan Gamaliel. Dia hebat secara teologi, dan orang ini dipilih Tuhan
supaya bisa menjelaskan tentang Roh Kudus. Sekarang kita, semua kita, khususnya tempat ini, kita ngerti Roh Kudus. Kita ngerti, paham. Masalahnya, kita aktifkan nggak Roh Kudus? Seringkali ketika kita berdoa, ya Bapa, ya Tuhan Yesus, aku percaya Roh Kudus. Tetapi ini 3 pribadi, saudara. Kita harus panggil mereka masing-masing. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus. Sementara yang hari-hari ini bersama kita, ini Roh Kudus loh, saudara. Jadi saya menyampaikan pesan yang saya jalani juga sendiri. Setiap aktivitas dia ada di dalam batin kita, bukan di luar-luar, bukan. Ada. Ajak ngobrol. Kalau kita ada kesulitan masalah atau kita mau memutuskan sesuatu, coba diskusi sama dia. Roh Kudus, ini enaknya gimana ya? Kita ngobrol sendiri, nggak usah orang tahu, karena dia ada. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, di dalam pelayanan, ketika kita bergerak, Roh Kudus kita mau ngapain ini? Saya percaya itu lawatan Allah akan bekerja. Karena kita sudah ada di penghujung akhir zaman. Sebentar lagi semuanya akan lenyap. Yang tinggal tetap adalah firman dan orang-orang benar. Orang benar yang mana masalahnya, saudara? Kita masuk nggak di kelompok ini? Itu yang saya sering berpikir. Apakah aku sudah masuk di kelompok ini? Atau orang benar yang mana ini? Karena banyak yang akan ditinggal, banyak yang akan terlewat kalau kita nggak waspada. Artinya kita meremehkan Roh Kudus yang sudah Tuhan Yesus pinta kepada Bapa, diutus kepada kita. Kita nggak mau pakai dia, kita nggak mau fellowship sama dia, kerjasama sama dia. Artinya percuma. Kita ngomong Roh Kudus percuma. Aku bisa sendiri. Jalan yang kita sangka lurus, jangan salah, saudara. Ujungnya bisa maut. Akhirnya apa? Kita main gereja-gerejaan. Apakah Tuhan Yesus nggak sedih? Sedih. Seperti Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, demikian saya percaya Tuhan Yesus menangisi kita. Yerusalem. Seandainya kau tahu apa yang akan mendatangkan damai sejahtera bagi, seandainya kau tahu. Dan kita tahu kuncinya adalah di rohnya dia sendiri. Roh Kudus itu yang akan membuat kita menang. Roh Kudus itu yang akan membuat kita menjadi penerobos-penerobos, membawa panji-panji, api-api, lawatan di mana-mana. Tempat kita ini masih luas, sampai areanya Yovita sana, Medang Lestari ke sono ya. Saya rindu melihat itu. Saya walaupun tidak di Benton, saya tetap mendapatkan Benton. Saya tetap cinta. Dan kalau lawatan terjadi, mungkin saya bisa ikut masuk gerombolan untuk berperang. Ya, itu saudara. Kita masuk ke ayat kita, Hakim-Hakim 21 ayat 25, satu ayat. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah, kejadian ini, ayat ini adalah ayat di akhir kitab Hakim-Hakim. Ketika Tuhan utus hakim satu demi satu ditolak, hakim satu demi satu berontak terus Israel ini, sampai di akhir kitab Hakim-Hakim ada tulisan ini. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Tetapi kalau kita melihat Alkitab, kita baca, setelah itu masuk ke raja pertama yaitu Saul, orang Israel tetap aja melakukan yang benar menurut pandangannya sendiri. Sampai raja-raja pun akhirnya selesai masuk ke perjanjian baru. Di perjanjian baru sampai Tuhan utus anaknya, Bapa utus anaknya, sampai kirim Roh Kudus. Maafkan
Apakah kita enggak seperti ini, saudara? Seringkali, ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita pun tanpa sadar seperti ini loh. Supaya nggak kayak gini, kayak gimana? Tuhan sudah kirim penolong, Roh Kudus. Supaya apa? Apa yang kita anggap benar, kadang Roh Kudus bilang enggak. Tuhan kalau jalan dari Season City ke sini lewat jalan tol itu Tuhan, nanti keluarnya di Karawaci itu. Tapi Roh Kudus bilang enggak. Kamu nggak boleh lewat tol. Kamu putar ke sono. Enggak, ini cepat Tuhan. Kadang-kadang Roh Kudus gitu loh. Putar kamu ke sono. Karena sering kali Roh Kudus mau tunjukin kita sesuatu. Ya kita enggak ngeh kan, tapi kita ngotot, kita ngeyel. Itulah kita sering kali. Tuhan juga ini cepat. Cuma 15 menit. Cepat Tuhan. Enggak, kamu enggak boleh lewat situ. Sono, lewat muter sono. Gerintik segala macam Kosambi. Lewat sana Ciledug. Waduh itu kan lama Tuhan. Itu bisa telat. Besok kamu berangkatnya pagi. Gimana? Kalau kita di posisi seperti itu terus gimana? Nurut pikiran kita sendiri apa nurut Roh Kudus? Kalau kita nurut Roh Kudus, ibadah jam 9 harus suruh putar, berarti saya berangkat jam 6. Tapi kita alasan gitu, waduh Tuhan saya belum beres-beres nih, jam 7 aja belum siap, jam 8 berangkat. Wah gak cukup waktunya, akhirnya apa? Yang kita jalankan itu apa? Benar menurut pandangan kita. Kita sudah terlewat satu poin yang di sana itu nggak tahu kita mau dikasih tahu apa, kita udah lewat satu. Besok kayak itu lagi. Itulah kita. Sekarang yuk kita serius dengan kekristenan kita. Ini bukan buat saudara yang saya ngomong, saya juga. Saya hati-hati, mulai belajar lebih hati-hati. Karena harinya sudah seperti ini. Tadi sharing sama Pak Dedi dengan gampang. Mbak Tuhan ngomong ini sesat, itu sesat, itu sesat. Kita enggak usah ngomong sesat, biarin. Kita bukan hakim. Kalau kita enggak cocok, enggak apa-apa. Paulus juga pernah enggak cocok sama Barnabas dan mereka berpisah, tetapi enggak ribut. Ya sudah, itu dong. Kita sama-sama melayani. Kenapa ada perpecahan di dalam gereja? Kenapa ada permusuhan? Karena enggak ada Roh Kudus. Roh Kudus bilang, sabar. Kasih itu sabar. Kasih itu menutupi segala kesalahan. Bagaimana kita? Saya ngomong ke diri saya sendiri, aku ini gimana? Udah belum? Kejarlah kasih. Kasih yang mana Tuhan? Yang itu yang gak enak itu. Pikul salib, sakaki. Orang jahatin kamu, biarin. Orang kamu tolong gak tahu terima kasih, gak apa-apa. Bapamu yang di surga tahu apa yang baik maupun yang buruk yang kamu kerjakan. Itu poin yang penting. Ya, nah itulah tadi sempat pemimpin pujian cerita tentang anaknya. Siapa yang ngajari doa bapak kamu? Itu siapa kira-kira saudara? Roh Kudus. Dia ada. Bukti nyata Roh Kudus itu ada. Ketika kita sudah lakukan apapun, di satu titik kita nyerah. Tuhan ini bukan bagian aku lagi. Dan di situ Roh Kudus bekerja. Kadang-kadang kita mati-matian sampai kebentur-bentur nih saudara. Kalau kita belum babak belur, kita perlu berhenti. Stop aja, padahal Roh Kudus sudah bilang stop. Itu bukan bagianmu. Kasih ke aku. Kita enggak harus gini. Ya kita babak belur. Kita belajar untuk stop dengan itu.
berjalan sesuai tuntunan Roh Kudus dengan cerdas, tajam. Jangan, wah enaknya gini. Oh, aku harus pergi ke sana nih. Aku harus cari utangan nih di sini nih. Stop. Jangan sampai kita tuh babak belur baru angkat tangan. Tuhan mau ketawa salahmu sendiri dari kemarin. Kamu nggak ngomong. Kalau ngomong kan jalanku bukan itu. Seringkali kita diberi perjalanan bangsa Israel ke Kanaan cuma 40 hari jadi 40 tahun. Yang salah siapa? Kita. Ya. Oke. Sekarang kenapa Roh Kudus itu penting? Jadi saya percaya kita semua di sini sudah ngerti tentang pelajaran Nikodemus. Nikodemus ini saya tidak akan bacakan semua, hanya sedikit ya. Kita bacakan bahwa dia harus dilahirkan kembali ya. Pelajaran tentang Nikodemus ini ada di Yohanes 3, 1 sampai 10. Tetapi saya hanya, nanti saudara simak sendiri, saya hanya bagikan yang penting saja, jadi kita nggak terlalu lama ya. Ayatnya yang ketiga, nanti yang 1 sampai 10 bisa saudara simak sembari duduk ya. Saya baca yang ayat 3. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus berkata, bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, jawab Yesus lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan selanjutnya, kita semua sudah tahu ayat ini, paham. Tetapi yang saya mau fokuskan yaitu figur Roh Kudusnya. Nikodemus ini seorang